Makanya orang bijaksana tidak pernah bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Tapi orang bijaksana, dia selalu mengatakan pada Tuhan, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku? Di Quran jelas dikatakan, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Tapi yang terjebak benar salah, selamanya akan mengalami kegelisahan di dalam kehidupan. Biasanya suka ada yang menjelaskan tuh, oh ini hukumnya. Itu aturan Tuhan, aturan manusia. Aturan Tuhan itu namanya hukum alam. Aturan Tuhan itu namanya sunatullah. Dan sunatullah itu tidak bisa direkayasa. Setiap sebab akan menimbulkan akibat. Coba Bapak Ibu sederhana aja, pernah bohong nggak? Gelisah nggak? Nggak usah nanya, Pak Ustadz, mohon maaf, kalau saya bohong hukumnya bagaimana? Apa sih kewajiban? Dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat siksa. Kira-kira batin kita tenang nggak? Enggak. Apapun ritual yang Bapak Ibu lakukan karena didorong oleh keinginan mendapatkan surga, takut diancam di neraka, itu pasti tidak akan menimbulkan ketenangan batin. Itu hanya menggugurkan kewajiban. Akibatnya karena sudah gugur dari kewajiban, kita merasa senang. Coba mau saya tanya sekarang, Bapak Ibu ya, jujur ya, jujur. Mana nikmatnya ketika sholat atau habis sholat? Makanya perlu ya kuesioner dulu nih, kuesioner dulu. Jujur ya, ini saya senang sama orang-orang yang jujur sini. Mana yang membuat Bapak Ibu senang atau membuat Bapak Ibu tenang? Ketika sholat atau habis sholat? Jujur, bagus. Berarti ketika sholat nggak tenang kan? Buru-buru kan? Pengen cepat selesai kan? Setelah sholat baru bilang, oh tenang, sudah sholat. Itu berlawanan dengan hadis Nabi yang mengatakan Nabi Muhammad itu merasa tenang dan senang justru ketika sholat. Makanya lama sholatnya sampai kakinya bengkak. Sama dengan kita, kan kalau kaki bengkak juga nggak sholat. Ini kenapa saya memunculkan kuesioner ini, untuk menjujurkan diri kita sendiri. Oke, ya. Mana Bapak Ibu yang mau dicari? Yang mengancam dan menakut-nakuti atau yang memberikan ketenangan batin? Itu yang harus dicari. Yang memberikan ketenangan batin. Nah, ketenangan batin itu hanya didapat dari orang-orang yang sudah tenang batinnya, yang sudah mengalami kebangkitan spiritual. Mereka-mereka yang belum bangkit spiritualnya, belum bisa menjadi mercusuar, belum mencapai ketenangan batin, belum menjadi cinta, dia tidak akan pernah menjadi sumber cinta. Saya kasih tahu ya, jangan merengek-rengek minta cinta pada orang yang tidak punya cinta. Bukan karena mereka tidak mau memberi, bukan. Karena tidak ada yang bisa diberikan. Makanya kekuatan seseorang itu bisa dilihat dari kekuatan kesabarannya. Kenapa dalam Asmaul Husna As-Sobur itu nomor 99? Pernah dipertanyakan? Kenapa Ar-Rahman nomor 1? Ar-Rahim nomor 2, Al-Malik nomor 3, Al-Qudus nomor 4. Kenapa As-Sobur nomor 99? Pernah dipertanyakan? Hebat ya. Tadi saya tanya, mempertanyakan atau menerima? Jawabannya mempertanyakan. Begitu saya tanya lebih lanjut lagi, baru sadar, oh ternyata. Tahu nggak Bapak Ibu sabar itu apa? Sabar. Biasanya orang awam mengaitkan sabar itu dengan proses menunggu, betul?
Itu awam sekali itu tingkatan sabarnya. Kita kalau baru bisa sabar karena menunggu, itu sabar level yang paling rendah. Sabar level tinggi itu sebetulnya bukan menunggu. Sabar di level tinggi adalah menjaga supaya pikiran, perasaan, kata-kata tidak terjebak pada hal-hal yang negatif. Sebaliknya kalau kita menunggu, tapi pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, kata-kata negatif, yang kita tunggu pasti negatif. Karena pikiran, perasaan, dan kata-kata memiliki kekuatan untuk menjadi sang pencipta. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang diulang-ulang di pikiran kita, yang diulang-ulang di perasaan kita, yang diulang-ulang di kata-kata kita, dan itu menjadi realitas dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah jujur untuk bisa menerima realitas itu. Kuesioner berikutnya. Salah benar atau kebenaran? Salah benar atau kebenaran? Jangan-jangan tidak bisa membedakan. Udah ngejawab. Ya, saya kasih tahu. Kebenaran itu di dalamnya ada salah benar. Kenapa? Ayo lihat saya semuanya. Salah benar berasal dari mana? Dari pikiran, dari penilaian, dari penghakiman. Dan seseorang yang mengatakan ini salah, ini benar, kan tergantung kualitas individu yang menilai. Satu, berapa dalam dia punya pengetahuan. Dua, berapa sadar ketika dia menilai. Betul nggak? Tiga, berapa suci jiwanya. Sehingga muncul salah benar, salah benar, salah benar itu murni dari produk pikiran. Kalau kebenaran, apapun yang terjadi ya kebenaran, walaupun dinilai salah atau dinilai benar. Kira-kira selama ini Bapak Ibu terjebak di salah benar atau di kebenaran? Salah benar. Apa yang terjadi? Ketika kita terjebak di salah benar, maka yang kita sebut salah pasti kita tolak. Yang kita sebut benar pasti diterima. Hidup seperti itu bagus apa tidak? Itu menendang dan mencengkram. Apa yang disebut salah ditendang, apa disebut benar dicengkram. Makanya ketika mendapatkan yang diinginkan melekat, ketika mendapatkan yang tidak diinginkan dia usir jauh-jauh. Terus hidupnya mencari sesuatu yang ilusif. Contoh, tidak cocok dengan pasangan, berarti kan ada penilaian salah. Betul? Apa yang terjadi? Dia tidak berusaha untuk menerima kebenaran. Kalau saya berpasangan dengan dia karena dipasangkan oleh semesta, karena semesta punya tujuan yang mulia, saya dipasangkan dengan dia. Ini kebutuhan saya, itu kebenaran. Tapi yang terjebak benar salah, dia akan lari dari situ. Dan dia pikir ketika dia lari dari sesuatu yang disebut salah oleh dia akan mendapatkan yang benar? Tidak. Dia akan diberi yang salah berulang-ulang sampai dia bisa menerimanya. Hadirin, semua yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya adalah kebenaran. Sekarang buang salah, buang benar, terima semua sebagai kebenaran. Penerimaan kita terhadap itu akan mengantarkan kita untuk bisa menangkap pesan di balik setiap peristiwa. Makanya orang bijaksana tidak pernah bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Tapi orang bijaksana, dia selalu mengatakan pada Tuhan, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku? Kan di Quran jelas dikatakan, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Tapi yang terjebak benar salah, selamanya akan mengalami kegelisahan di dalam kehidupan. Bisa membedakan sekarang? Oke. Sekarang saya tanya lagi, salah benar atau kebenaran? Sudah siap menerima semua yang terjadi dalam hidup kita sebagai kebenaran? Kalau siap, kita akan menerima pesan-pesan dari semesta. Sinyal-sinyalnya akan sampai di sini. Itulah orang yang mengalami pergeseran kesadaran setiap saat. Masih ingat kajian yang kemarin?
Kesadaran tidak penting bagi kita. Mencapai kesadaran tertentu tidak penting bagi kita. Karena yang paling penting adalah kita mengalami pergeseran kesadaran. Dan kapan kita mengalami pergeseran kesadaran? Tepat pada saat kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Kapan itu terjadi? Ketika kita bisa melihat apapun peristiwa, disukai tidak disukai, itu adalah kebenaran. Masuk? Masuk? Ya? Oke. Saya berbicara dengan hati. Saya bukan berbicara dengan logika saya. Dan semoga ini bisa masuk ke dalam hati. Setelah ini kita akan terbebas dari dualitas. Nah, terbebas dari dualitas namanya kita sudah ganjil. Makanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil. Diintip tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya Allah. Yang ngasih nama itu tanggal 21 kita. Yang ngasih nama itu tanggal 23 kita. Jadi kita yang memberi nama, kita yang menjebak sendiri. Tuhan tidak pernah ngasih nama-nama itu. Yang bikin kalender kan kita. Yang menyatakan ini ganjil, ini genap kita. Kan yang menetapkan Ramadan ini tanggal 1-nya kapan? Kita juga. Hadirin, kalau ingin mencapai kebaikan di atas 1000 bulan, kuncinya cuma satu. Ganjilkan sudut pandang kita dari yang biasa genap, terjebak oleh dualitas. Jangan terjebak benar salah. Terima semua yang terjadi sebagai kebenaran. Di situ kita akan mengalami Lailatul Qadar yang sebenarnya, yang hakikat. Saya tidak bicara Lailatul Qadar dalam dimensi yang lebih luas ya. Ini hanya permukaan depannya saja. Makanya di Quran surat Al-Fajr dikatakan, kita akan bisa mencapai fajar kalau kita bisa melampaui yang genap menuju yang ganjil. Pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, jangan dari sudut pandang pikiran kita yang terjebak oleh benar salah. Pertanyaan berikutnya, ini saya lagi ngetik-ngetik, pengen nanya-nanya aja sama Bapak Ibu. Pokoknya yang datang di intuisi saya ini pertanyaannya. Coba, aturan manusia, aturan Tuhan. Pilih mana? Ya aturan manusia perlu, aturan Tuhan apalagi, betul nggak? Tapi yang sering kita pakai yang mana? Pak, kalau saya lagi berenang, puasa, ketelan itu air 1 kolam renang, batal apa tidak? Biasanya suka ada yang menjelaskan tuh, oh ini hukumnya. Itu aturan Tuhan, aturan manusia. Aturan Tuhan itu namanya hukum alam. Aturan Tuhan itu namanya sunatullah. Dan sunatullah itu tidak bisa direkayasa. Setiap sebab akan menimbulkan akibat. Dulu nih, ketika di bumi belum ada agama, sudah ada nggak hukum sebab akibat? Sudah ada nggak sunatullah? Sudah ada nggak hukum Tuhan? Sudah ada. Karena semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi sebetulnya kalau ingin belajar tentang aturan Tuhan, silahkan. Bikin sebab apa, lihat akibatnya. Bikin sebab apa, lihat akibatnya. Itulah aturan Tuhan. Apakah kita perlu bertanya kepada siapa gitu yang dianggap pintar oleh kita? Nggak perlu. Coba Bapak Ibu sederhana aja. Pernah bohong nggak? Gelisah nggak? Nggak usah nanya. Pak Ustadz, mohon maaf. Kalau saya bohong, hukumnya bagaimana? Nggak usah. Nggak usah. Nanti ada aturan manusia. Aturan Tuhannya sudah kita rasakan. Begitu berbohong kita gelisah. Itu aturan Tuhan. Dan aturan Tuhan tidak bisa nepotisme, tidak bisa KKN. Begitu, ya begitu. Kamu percaya gravitasi, tidak percaya gravitasi, kalau kamu jatuh pasti ke bumi. Itu aja. Dan aturan Tuhan itu saklek.
Tidak bisa ditawar-tawar. Paham? Oke, sebetulnya ini bukan kajian kita hari ini. Ini kuesioner aja supaya pemanasan. Mengikuti ajaran dari kitab suci atau menemukan yang suci di semua kitab? Mengikuti ajaran dari kitab suci atau menemukan yang suci di semua kitab? Dua-duanya. Kita mengikuti ajaran kitab suci, yes. Tapi jauh lebih penting lagi, kita menemukan yang suci di semua kitab. Karena kitab itu dimensinya sangat luas. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah tubuh kita kitab? Kitab. Bahkan orang-orang bijaksana mengatakan tubuh manusia adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Yang ini buatan Allah, ditulis oleh Allah dengan penanya sendiri. Makanya di Quran Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan setiap kita apa yang kita tidak tahu dengan penanya sendiri. Sekarang saya mau tanya, kira-kira penanya Allah ada kesalahan apa tidak? Beda kan dengan penanya kamu? Betul nggak? Iya. Kadang-kadang kita juga nulis sering bohong. Penanya Allah nggak mungkin bohong. Dan Allah mengajarkan yang kita tidak tahu dengan penanya sendiri. Tapi syaratnya kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah pentingnya kita kenal jati diri kita sendiri. Karena yang tidak kenal jati dirinya tidak bisa Iqra. Yang dibaca tulisan lagi, tulisan lagi, tulisan lagi. Gak bisa membaca kitab yang hidup. Sekarang saya mau nanya,